kedua di Masjid Nabawi ataupun di Madinah Al-Munawwarah ini Bapak Ibu. Dan alhamdulillah semalam di hari Rabu kita sudah ziarah Raudhah. Kita sudah melintasi makam Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala hajat dan pinta kita, segala doa dan permohonan kita, baik untuk diri kita, keluarga kita, maupun orang-orang yang telah menitipkan doa kepada kita, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah kabulkan hajat kita, Allah ijabah segala pinta dan hajat mereka. Yang pasti Bapak Ibu, begitu banyak orang-orang yang menitipkan doa kepada kita. Ada yang tidak kita ingat dan ada yang kita ingat. Ada yang kita doakan di Masjid Nabawi di Raudhah dan ada yang mungkin terlupa kita. Allah lebih tahu apa hajat dan permintaan mereka. Allah lebih tahu apa keinginan mereka. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di pagi hari ini kita akan melakukan ziarah kota Madinah. Yang pertama nanti kita akan berziarah di Masjid Quba. Masjid Quba Bapak Ibu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW hijrah dengan mengendarai onta, lalu ketika sudah sampai di Madinah, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, di mana kita akan berhenti?" Lalu Rasulullah menjawab, "Dimanapun nanti ontaku ini berhenti, barulah kita di situ berhenti," kata Rasulullah. Ternyata Bapak Ibu, onta itu berhenti di Quba, yaitu di pertapakan masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Lalu disitulah Rasulullah berhenti. Dan ketika sudah hijrah dari Makkah ke Madinah Bapak Ibu, yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Quba yang akan kita kunjungi ini Bapak Ibu. Makanya dalam satu hadis dikatakan, siapa yang sudah berwudu dari rumah kemudian datang ke Masjid Quba melaksanakan sholat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah umrah. Amin. Makanya tadi malam saya ingatkan kepada kita melalui WA Group agar kita berwudu kian supaya nanti ke masjid kita tinggal melaksanakan sholat sunat. Bapak Ibu, sholat sunat yang dilaksanakan di sana, yang pertama nanti sholat sunat tahiyatul masjid, yang kedua adalah sholat sunat duha 2 rakaat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tidak ada perintah di sana untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang utama begitu. Maksudnya semua tempat itu menjadi tempat yang utama untuk beribadah. Tapi hanya kita di sana datang berziarah, sholat sunat, tidak ada sholat sunat khususnya. Hanya tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian tambah 2 rakaat. Selesai Bapak Ibu, kita kembali ke bus untuk melanjutkan perjalanan kita. Bagi Bapak Ibu yang sudah berwudu, nanti akan saya tunjukkan tempat sholatnya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah batal wudunya, nanti akan kami tunjukkan di mana tempat berwudunya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan kembali ke tempat kita semula, ke mas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami mohon kerjasama kita jangan terlalu berlama-lama, karena kita hari ini ada 3 tempat yang akan kita kunjungi Bapak Ibu. Kemarin target kita jam 7 sudah berangkat, tapi ini sudah hampir jam 8. Karena kita harus mendapatkan waktu zuhur nanti kembali ke hotel, karena sekarang waktu zuhur juga cepat. Bapak Ibu, di beberapa bulan yang lalu saya bawa jamaah. Jadi setelah selesai sholat masuk ke bus, kami kehilangan 2 orang jamaah ibu-ibu. Jadi saya carilah keliling Masjid Quba itu tak dapat. Terakhirnya saya panggillah 2 orang jamaah yang ada di bus untuk mencari ke dalam masjid. Ternyata ibu yang 2 itu duduk di dalam masjid, padahal kami sudah mencarinya keliling-keliling. Begitu keluar saya bilang, "Ibu, kenapa lama di dalam?" "Enak Ustaz, di dalam dingin, menangis-nangis kami berdoa Ustaz." Jadi saya bilang, "Ibu menangis berdoa, kami menangis cari ibu," saya bilang. Astagfirullah. Iya.
Ini cerita betul Bapak Ibu, tidak saya bohong-bohong itu. Ini cerita sungguhan. Saya tak berani bohong di tanah haram ini. Ini cerita betulan Bapak Ibu. Jadi akhirnya barulah berangkat sehingga terlambatlah ke titik-titik berikutnya Bapak Ibu. Jadi maka mohon kerjasama kita dan jangan saling meninggalkan. Jangan saling meninggalkan. Karena satu orang saja belum masuk ke bus, kita tidak berangkat. Itu kata kuncinya. Jadi makanya jangan kita menyelamatkan diri sendiri. Tolong tengok kawan-kawan kita, karena jika satu orang saja pun nanti yang belum masuk bus, kita belum melanjutkan perjalanan Bapak Ibu. Jadi di sini butuh keikhlasan kita untuk menjaga kebersamaan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Kuba ini nanti juga banyak jualan-jualan yang dipasarkan di halaman masjid itu. Murah-murah, baju 50 real ada, 50.000 rupiah ada, 100.000 rupiah ada, sajadah juga 50.000 rupiah ada. Nah, itu nanti banyak Bapak Ibu. Kami tidak menghalangi dan melarang Bapak Ibu belanja, silakan belanja sepuas-puasnya. Yang pasti kopernya saja yang diukur Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ada kelebihan koper jangan khawatir. Biasanya koper kami itu ada yang kosong sebagai pembimbing, tapi sampai sana jangan minta lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permintaan tadi dari jamaah di mana berbelanja. Saya katakan mau belanja di Madinah ini silakan, mau belanja di Makkah juga silakan. Tapi Bapak Ibu, ini di luar travel, di luar agenda travel Bapak Ibu. Kalau ada umpamanya yang berkeinginan belanja di Makkah, itu ada tempat pusat perbelanjaan. Kalau kita di Indonesia seperti Tanah Abangnya lah.